Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma amin. Allahumma nawwir qalbi binur hidayatika kama nawwartal arda binur syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma astagfiruka ma 'allamtani farduka fi nahjika wa la tansini rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini akan mengaji kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikrin Nari wal Jannati. Kitab yang mengkhabarkan, akhbar itu khabar, cerita yang mengkhabarkan tentang keadaan Dzikrin Nari wal Jannati, yang menceritakan tentang keadaan surga dan neraka. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Dimulai dari bab yang pertama, al-babul awal fi khalqir ruh. Dalam buku akhbar ini sangat diterangkan secara detail. Orang-orang mulai dari dulu pertama diciptakan sampai nanti mati. Al-babul awal fi khalqir ruhi. Bab yang pertama di dalam menerangkan penciptaan ruh, di dalam fi khalqir ruhil aqdam, di dalam menerangkan penciptaan ruh yang agung. Wa huwa nur sayyidina Muhammad. Siapa ruh yang sangat agung tersebut? Itu wa huwa nur sayyidina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu ruh tersebut berupa nur nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad ja'a fil khabari anna Allah ta'ala khalaqa syajaratan laha arba'atu aqsani. Qad ja'a fil khabari, telah diceritakan di dalam sebuah hadis, annallaha ta'ala khalaqa syajaratan laha arba'atu aqdam. Telah diceritakan dalam sebuah hadis bahwa Allah Ta'ala itu menciptakan syajaratan, sebuah pohon, laha arba'atu, yang mempunyai 4 cabang. Fasammaha syajaratul yakin, dan pohon tersebut diberi nama pohon yakin. Jadi Allah pertamanya sebelum menciptakan langit dan bumi, sebelum ada apa-apa, dulu dunia ini kosong. Ketika dalam kekosongan Allah menciptakan pohon yang mempunyai 4 cabang yang diberi nama syajaratul yakin, pohon yakin. Ya, kalau kekuasaan Allah itu tidak bisa diukur dengan sesuatu, tidak bisa diukur dengan akal. Secara akal ada pohon, tapi masih tidak ada tempat untuk ditempati secara akal. Jadi apa itu? Katanya orang Madura, penyekaan gitu. Itu kan tidak masuk akal kalau secara akal. Allah itu maha kuasa. Kan kalau dalil adanya Allah, kenapa kok kita tahu bahwa ada Allah? Karena adanya alam yang mempunyai wujud. Contohnya ada meja kan mempunyai bentuk. Kan tidak mungkin bisa berkayu, tidak mungkin bisa berbentuk seperti ini tanpa ada yang menciptakan. Jadi pasti ada tukang. Jadi kita bisa tahu ada Allah, ada Tuhan yang menguasai bumi dan langit karena adanya alam ini. Adanya bumi, ada gunungnya gitu, ada macam-macam anunya. Jadi itu anunya, dalil adanya Allah. Makanya Allah itu kuasa dalam segala bidang. Summa khalaqa nur Muhammadin hijabin min duni baydin min durratin baydha'ah kamislit tuwasi. Kemudian setelah menciptakan syajaratul yakin, khalaqa nur Muhammadin, kemudian Allah menciptakan nur Muhammad fi hijabin, di dalam suatu hijab, min durratin baydha'in, dari durra itu min durratin, lupa saya, semacam intan, mutiara, min durratin, dari mutiara, baydha'an, yang putih, kamis litusin, seperti burung merak. Jadi Allah setelah menciptakan pohon yakin, syajaratul yakin, menciptakan nur Muhammad yang ada hijabnya.
penghalang yang tidak bisa tidak bisa dilihat oleh sesuatu. Min durratin baydhain, kami disutin. Anunya tersebut terbuat dari intan. Lupa tadi apa? Mutiara yang putih. Kami lutusin, bentuknya itu seperti burung merak. Wa ta'ala tilkas syajarati, dan meletakkan burung tersebut di atas di atas pohon tersebut. Fasabbaha 'alaiha miqdar alfi sanatin. Miqdar sab'ina alfan. Kemudian burung tersebut bertasbih, sabbah 'alaiha, bertasbih 'alaiha kepada Allah. Miqdar sab'ina alfan, kira-kira 70.000 tahun. Anunya itu kalau kita kan umurnya kalau nyampe 70. Itu kalau Nur Muhammad dulu bertasbih selalu memuji kepada Allah selama miqdar alfi sanatin, kira-kira 70.000 tahun. Summa khalaqa mir'atul haya, kemudian Allah menciptakan cermin kehidupan. Mir'ah, cermin. Wadi'ah bil istiqbali falamma nadhara tusuh. Kemudian kan tadi Allah menciptakan pohon, lalu menciptakan Nur Muhammad yang diletakkan di atas pohon tersebut. Kemudian Allah menciptakan cermin kehidupan, lalu cermin tersebut diletakkan di depannya Nur Muhammad. Wal istiqbalu falamma nadhara, ketika Nur Muhammad tersebut, cahaya tersebut, nadharat tusa, melihat kepada bentuknya, fiha ra'asuratun ahsanun, kok bentuknya sangat bagus gitu. Seperti kita bercermin kan kadang tampannya gitu. Heran takjub pada dirinya sendiri. Nur Muhammad itu beda dengan kita. Dia itu ra'asuratun ahsanun. Kok dilihat-lihat tampaknya sangat bagus ya. Wa zayyana hayatin fastahya minallah. Kemudian setelah melihat cermin dia itu merunduk ke bawah, gini. Karena fastahya, karena malu minallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Nur Muhammad itu ketika mempunyai bentuk yang sangat bagus, dia itu menundukkan kepalanya karena malu kepada Allah. Kalau kita kadang kurang bersyukurnya. Kadang kita, andaikan saya tampan seperti Aliando, kan banyak orang-orang yang tampan di TV. Kita itu kadang kurang mensyukuri nikmat. Padahal kita itu oleh Allah sudah diciptakan dengan paling baiknya bentuk, ahsana khuluqan, paling baiknya ciptaan. Tapi kita kurang bersyukur karena kurang tampan tok. Kalau Nur Muhammad sudah ketika dilihat anunya merasa malu, beda dengan kita. Faqatara minhu sittuna qataratin. Maka ketika Nur Muhammad tersebut sudah merasa malu, maka ia itu berkeringat sampai meneteskan 6 keringat, sittuna qataratin. Fa khalaqallahu ta'ala min qatratil awal, maka Allah menciptakan dari tetesan keringat yang pertama itu Abu Bakar yang nanti menjadi sahabat. Jadi Nur Muhammad ketika sudah, misalnya kita mengaca bercermin, pas melihat wajah kita, kalau kita beda, kita itu kaget karena mungkin kurang tampan, maka berkeringat sampai menetes sekitar 6 keringat. Maka tetesan yang pertama itu oleh Allah dijadikan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa min qatrisani, dan dari keringat yang nomor 2 kan tadi katanya ada 6. Umar, wa min qatrisani Umar radhiyallahu anhu, maka jadi Sayyidina Umar. Ada berapa khalifah Rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 4 ya. Itu sebelum bumi diciptakan dan langit,
ruhnya Abu Bakar dan Umar itu sudah ada. Makanya katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pemimpin para wali itu, debunya kendaraan yang dinaiki oleh Abu Bakar masih lebih muliaan debu tersebut daripada cuman debunya, karena bukan debu dari kakinya Sayyidina Abu Bakar, tapi debu dari kendaraannya. Seandainya ini kuda, lalu Abu Bakar naik di kuda tersebut, kemudian kudanya menyentuh kepada apa? Pasirnya itu satu terbang akibat hentakan kakinya, itu masih lebih mulia katanya daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Katanya Syekh Abdul Qadir, apalagi kepada kita yang jauh kalau kita sama Syekh Abdul Qadir. Semua ulama-ulama saja jauh, nggak sampai pada wali Allah. Wali Allah itu yang sudah mempunyai keistimewaan, sudah diistimewakan oleh Allah. Di dalam hadis qudsinya di kitab Arba'in itu kan, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, faqad adantuhu bil harbi, maka aku menyatakan perang kepadanya. Ya, jaga perang dengan Allah. Kalau kita seandainya ada satu wali itu kan tidak diketahui, pasti di suatu daerah itu pasti ada walinya, karena untuk menjaga daerah tersebut. Dan wali itu tidak akan pernah habis sampai hari kiamat. Tapi tidak diketahui orang wali. Takutnya ada wali setan, belum tentu harus dia. Kalau orang wali bisa dilihat dari kewaliannya itu, ya nggak bisa kalau kita disebut. Karena la ya'riful wali illa waliyahu. Tidak ada yang tahu kepada orang wali kecuali sesama walinya. Kalau dulu Syekh Anwar itu Imam Wali Paiti yang ada di Pasuruan itu nggak ada tahu orang yang wali, karena dia itu aneh kerjaannya. Dia itu cuma guru ngaji. Kalau pagi ada di warung kopi yang ngerokok sambil kopi. Makanya ketika ada pertemuan wali, katanya cuman kan sedunia itu pasti ada pertemuan wali. Cuman wali Indonesia itu yang aneh. Kerjaannya cuma ngerokok sama minum kopi. Wali Paiti. Itu kan tidak ada yang tahu kewaliannya gitu. Yang rambutnya panjang. Iya kayaknya. Kurang tahu saya kalau karena nggak ketemu. Cuman baca kisahnya. Itu orang spesial ya. Nggak ada yang tahu kewaliannya. Banyak saya kalau baca Wali Paiti, senang lihatnya. Karena Gunung Arjuna itu sampai sekarang itu jadi aman gara-gara Wali Paiti. Para jin-jin di sana itu tidak mau mengganggu orang-orang yang ngerokok di Gunung Arjuna. Karena apa? Karena menghormati Wali Paiti. Wali Paiti dulu ketika Gunung Arjuna itu diganggu oleh jin karena disangka orang biasa. Karena pekerjaannya cuma ngerokok, minum kopi, ya bertani kayaknya lagi, ngajar ngaji. Setelah diusik oleh jinnya kalah semua. Pas setelah itu katanya ada jin di Gunung Arjuna itu, mulai sekarang kalau ada orang ngerokok di sini jangan diganggu untuk menghormati Wali Paiti. Pengerokok itu tidak ditemukan hukumnya. Di pondok saya itu betul masail sembarang. Pokoknya sampai nggak kuat mencari dalil rokok, nggak ketemu. Ya ada yang makruh, ada yang haram, ada yang wajib. Teman saya itu menemukan dalil wajib. Karena ma yata'allaq bil wajib bahwa wajib katanya pendeknya. Kalau sesuatu yang berkaitan dengan hal wajib maka bisa menjadi wajib. Contohnya seorang ulama kalau mau ngajar, kalau nggak ngerokok ngantuk, maka pada saat itulah ngerokok jadi wajib. Karena hukumnya ngajar wajib. Merokoknya bisa menghilangkan ngantuknya, daripada nggak ngajar disebabkan ngantuk, lebih baik ngerokok. Maka dihukumnya wajib pada saat itu.
Mai ta'alluq bil wajib bahwa wajib. Lanjut. Nomor 3, tetesan keringat nomor 3. Wa min qatratis sadisati Utsman radhiyallahu anhu. Dan tetesan keringat yang nomor 3 jadilah Utsman radhiyallahu an. Jadi 4 sahabat. Wa min qatratur rabi Aliyan, dan keringat yang nomor 4 jadi Sayyidina Ali. Wa min qatratil khamis, dan tetesan keringat yang nomor 5 wa waradah min kitratis sani wa min kitratil khamis wardawah kang apa ini? Dan menjadi dan tetesan keringat yang nomor 5 wardah itu menjadi bunga mawar. Wa min kitratis sadisah uzammu fasajada. Dan tetesan keringat yang nomor 5 itu menjadi zurrah, beras. Summa sajada dzalika nur Muhammadun. 6 tetesan kan tadi, 4-nya jadi sahabat, 1 jadi bunga mawar, 1-nya jadi beras yang kita makan sampai sekarang. Itu termasuk makanya kalau mau makan disunatkan membaca sholawat juga ditambahi untuk mengenang, untuk berterima kasih kepada Nur Muhammad SAW. Karena di dalam kitab Aqidatul Awam Tauhid itu yang dinamakan kufur itu kufur binikmah, meletakkan suatu bukan pada tempatnya, tidak mengingat siapa yang telah mengasih, memberi. Sebetulnya semuanya dari Muhammad, tapi diantaranya itu semua asbab-asbabnya itu harus diingat oleh kita, jangan sampai dilupakan. Garam sampai sekarang kita nikmati, itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu, ya kan, Nabi Ibrahim itu sudah tahu bahwa umat Muhammad itu akan menjadi umat paling spesial nanti. Umurnya sedikit tapi amalnya banyak. Maka dulu Nabi Ibrahim itu ada di kitab Qaumi Utuhiyah kayaknya. Itu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah bagaimana caranya bisa bersedekah kepada umatnya Muhammad. Lalu Allah diberi serbuk, disuruh ditabur oleh oleh Nabi Ibrahim, lalu jatuh ke laut. Dan sampai sekarang kita bisa nikmati sedekahnya Nabi Ibrahim. Andai kan nggak ada garam, seperti apa kalau kita makan? Dan banyak fungsinya garam. Makanya disunatkan juga kalau ada setan, kadang-kadang dikasih garam. Orang kena setan itu disunatkan membaca sholawat Ibrahim. Karena itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Kemudian summa sajadah. Kemudian Nur Muhammad itu setelah berkeringat malu karena melihat bentuknya yang sangat baik, summa sajadah, kemudian bersujud kepada Allah. Dzalika Nur Muhammad, nur tersebut khamsata marratin, 5 sujudan. Bersujud setelah melihat bentuknya yang sangat baik. Fasara alaina, maka jadilah 5 sujudan tersebut alaina bagi kita tilka sajadah fardhotan, menjadi sujud. Tilka sajadah fardhotan muakkadatan muwaqqatan fardhon, menjadi sholat 5 waktu yang diwajibkan bagi kita. Asal mulanya sholat yang 5 waktu itu sebetulnya sudah terkonsep dari dulu, mulai dari penciptaan Nur Muhammad sebelum langit dan bumi diciptakan.
Summa nadharallahu ta'ala dzalika nurin Muhammad. Kemudian Allah melihat kepada Nur Muhammad tersebut marratan ukhra, satu kali tatapan, melihat lagi Allah kepada Nur Muhammad itu satu kali. Fa'araqah, kemudian Nur Muhammad tersebut berkeringat lagi hayaan karena malu. Tadi berkeringat 6 kali karena malu ketika melihat wajahnya di cermin. Ketika sesudah itu Allah melihat Nur Muhammad tersebut, Nur Muhammad melihat Allah yang melihat ini. Allah melihat ke Nur Muhammad. Ketika Nur Muhammad mengetahui bahwa dirinya telah dilihat oleh Allah, maka dia itu berkeringat lagi hayaan karena malu minallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Famin araqah amfiki, maka ada keringat yang jatuh amfiki dari hidungnya, dari hidungnya Nur Muhammad tersebut. Khalaqallahu ta'ala malaikatun, Allah menjadikan malaikat. Jadi terciptanya malaikat itu dari keringat yang jatuh dari hidungnya Nur Muhammad. Wa min araqin wajhihi, dan juga mengeluarkan keringat min wajhihi, dari wajahnya. Khalaqa arsyan wa kursiyyin alwahal qalam, keringat yang jatuh dari wajahnya itu khalaqa arsyan, Allah menjadikannya arsy. Jadi sebetulnya semua yang ada di langit dan di bumi ini dari satu bentuk, dari Nur Muhammad. Semuanya yang ada, langit dan bumi, bahkan arsy-nya. Walauh, dan lauhul mahfud, wa qalamun, dan kolam, wasyamsyah, dan matahari, wal qamarah, dan bulan. Semuanya, langit, bumi, matahari, bulan, dari Nur Muhammad. Wa hujjabul kawakib, dan bintang-bintang itu juga diciptakan dari Nur Muhammad. Wa ma kana fi sama'in, dan adanya suatu fis sama'i, yang ada di langit, wa min araqih, dari keringat, sidrihi, dadanya. Dari sininya berkeringat, dan jadilah semua sesuatu yang ada di langit. Gak tahu apa isinya langit itu kan, sampai macam tingkat 7 katanya. Apa aja itu belum tahu kan? Karena belum pernah jadi astronom. Oh, salah tadi nih rujukannya. Wa ma kana fis sama'i, ada waw atofnya bersambung, wa hubbul kawakib, wa ma kana fis sama'i, wa ma kana fis sama'i, dan semua sesuatu yang ada dari langit. Berarti masuk kepada semua sesuatu yang ada di langit, masuk dari keringat yang jatuh dari wajahnya. Wa min araqi sidrin, sedangkan keringat yang jatuh dari dadanya, khalaqal anbiya, jadilah para nabi, wal mursalin, dan para utusan, wal ulama, dan para ulama, wasyuhada, dan para syuhada, wassalihin, dan para orang-orang yang Gak tahu kalau seperti saya ini terbuat dari apanya, gak termasuk dari hitungan keringat Nabi Muhammad. Karena katanya yang dari dadanya itu anbiya, mursalin, ulama, syuhada, sholihin. Makanya orang-orang yang mampu berjuang di jalan Allah itu sebetulnya di dalam dirinya ada titisan Nabi Muhammad. Karena orang itu tidak akan mungkin mampu berjuang di jalan Allah kecuali ada titisan dari Nabi Muhammad. Ya, siapa yang mau berjuang? Seperti menghidupkan madrasah, nggak ada bayarannya, cuma cukup untuk makan.
berat tantangan. Tapi sebetulnya kalau dihitung-hitung pasti nggak kurang, cukup, pasti cukup, tapi nggak lebih. Ya dihitung-hitung saja, kalau secara akal nggak masuk akal. Saya tugas di Madura itu gajinya semuanya itu sama uang sabunnya 200. Saya ngerokok, tapi rokok pasti ada setiap hari. Tapi kalau mau beli baju itu sudah kebutuhan lain. Sebetulnya rokok itu sudah bukan tanggungan dari Allah itu. Karena yang ditanggung oleh Allah itu kebutuhan buat bertahan hidup. Tapi kok bisa ada? Kalau berjuang di jalan Allah itu ada, tapi pas, nggak mungkin lebih. Wa min araqid dhahri khalaqal baitul ma'mur. Hari ini pundak. Dan keringat yang dari pundaknya khalaqa baitul ma'mur, dijadikan baitul ma'mur, wal ka'batih, dan ka'bah, wal baital muqaddis, dan baital muqaddis, wa maudhi'i masjidi fid dunya, dan tempat-tempat masjid di dunia. Jadi penciptaan Ka'bah dan Baitul Muqaddis itu sudah sebelum langit dan bumi diciptakan, sudah ada fondasinya lebih dahulu itu, makanya dispesialkan. Wa min araqi hajibatin, dan keringat yang jatuh dari dahi, alis kalau di sini maknanya dari sininya ya, alis ya, pelipis itu khalaqah ummatu Muhammadul al-mu'minun, diciptakan dari diciptakan menjadi umat Muhammad yang mukmin, wal mukminat, dan mukminat, dijadikan umat Muhammad yang laki-laki dan perempuan, keringat-keringatnya yang dari dahinya. Kalau orang kafir terus diciptakan dari apa nanti? Dulu ya emang kontroversi ya. Ada seorang santri itu sampai bertanya gini, Ustaz, kalau setan kan katanya dibuat dari api, kan nanti katanya setan dikembalikan kepada neraka. Apakah panas? Bisa kepanasan karena api tersebut sudah karena setan sudah diciptakan dari api. Jawabannya itu gampang oleh gurunya, itu langsung ditempelin. Ditanyakan, sakit ya? Iya. Kok bisa sakit? Kan ini kulit, anunya pipi kamu kulit, langsung cengeng. Tapi sakitnya yang merasa. Wadah juga di belakang ini ada anunya, ada bagiannya juga. Wa min udunaihi khalaqah arwahul yahudi, dan dari telinganya khalaqah arwahul yahudi, diciptakan ruh-ruhnya orang Yahudi, wan nasara, dan Nasrani, wal majusi, dan orang Majusi, wa ma asbah dzalik, dan sesuatu yang menyerupainya. Makanya mungkin orang-orang Yahudi itu tidak bisa, dan Nasara itu tidak bisa mendengar, tidak bisa merasakan kekuasaan Allah karena dalam Al-Quran itu sumum bukmun fahum la yarji'un, mata hatinya itu sudah ditutup. Ada di Tafsirul Jalalain itu keterangannya. Lama saya nggak ngaji kalau Tafsirul Jalalain. Itu diterangkan mereka itu tidak akan bisa itu
untuk melihat menerima kebenaran Allah. Mereka itu tahu sebetulnya kebenarannya, tapi mereka malah berbagi kepada kekafirannya karena gengsinya sebetulnya. Kalau di tafsir itu merasa gengsi, malu karena Nabi Muhammad itu tidak diambil dari kalangan mereka. An walam tardo angkal Yahudi walan Nasrani, tidak akan ridho orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kepada agama kita, hatta tattabi'a millatahum, sampai kita mengikuti agama mereka. Sedangkan kita itu tidak sadar bahwa mereka itu tidak ridho. Makanya oleh orang-orang Nasoro dan itu diciptakan aliran-aliran yang seperti Islam, Syiah. Sekiranya Islam ini dirusak sedikit demi sedikit itu diciptakan oleh mereka. Sedangkan kita tidak pernah berpikir bagaimana Islam ini tetap kokoh, bagaimana mereka bisa rusak. Karena kita itu mempunyai lakum dinukum waliyadin, konsepnya agamamu, agamaku. Orang Islam itu sebetulnya enggak pernah mengotak-atik. Kalau katanya orang Madura, rok nyiro. Enggak pernah ingin merusak agama orang lain. Mereka itu hanya menjalani punya mereka sendiri. Tapi sekali membuat kayak dibilang liberal segala macam, tapi sebetulnya itu ingin mempertahankan agamanya. Makanya kalau orang yang itu dibilang liberal segala macam, ya kalau liberal itu emang di luar Islam, di luar ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya orang-orang yang itu yang mau berjuang di jalan Allah itu dianggap liberal dan segala macam. Karena kita itu tidak tahu konsepnya bahwa kita mau dirusak, sedangkan kita tidak sadar. Banyak nanti itu aliran-aliran itu akan muncul. Dia seperti ya Islam, namanya Islam tapi bukan ahli sunnah wal jamaah. Makanya katanya Rasulullah itu dianjurkan untuk berpegang teguh kepada sunnahnya Rasulullah dan sunnah khulafah ar-rasyidin. Kalau kita mengikuti apa yang telah ada di yang pernah dilakukan oleh sahabat, itu pasti kita akan selamat, karena itu adalah pesan dari Rasulullah, ashabi kan nujum iktadaitu ihtadaitu. Sahabatku itu seperti laksana bintang-bintang, barang siapa yang mengikutinya, ada di usul fikihnya itu, maka akan mendapatkan petunjuk. Ya mungkin untuk kesempatan kali ini sampai sini dulu karena bahasanya di sini bukan kitab saya, itu bukan bahasa Jawa, takut nanti mau baca lagi takut ada kesalahan. Ini saya mau sedikit ingin penjelasan lagi karena saya belum Ustaz. Saya kurang memahami masalah itu tadi Nur Muhammad itu tadi ya. Apa? Yang dimaksud Nur Muhammad itu apa? Ruhnya Nabi Muhammad, apa? Nur kan cahaya ya, cahaya. Apa jasadnya, bentuk fisiknya Nabi Muhammad itu? Enggak, saya kurang. Nornya itu, tapi dibentuk menyerupai burung oleh Allah. Kalau jasadnya belum kalau jasadnya itu kan secara nanti terbentuknya di alam rahim. Manusia itu kan ada alam rahim, ada alam ruh. Ruhnya itu cuma ada alam dunia, ada alam kubur, banyak alam yang muslim. Setiap alam itu beda-beda konsepnya. Jadi Nur Muhammad itu bukan ruhnya Nabi Muhammad. Bukan. Ruhnya. Bukan. Nornya. Nur ya, bukan roh. Nur ya, nur. Iya, Nur itu kalau dalam bahasa kan cahaya ya. Apa cahaya ya nur itu? Bukan. Cuma kami itu yang belum mulai semalam tuh yang dimaksud nurnya Muhammad itu apa auranya Nabi Muhammad, apa gimana istilahnya gitu loh. Nur itu kalau secara bahasa mempunyai arti cahaya. Ya, mungkin cahayanya itu juga nanti tak saya cari keterangannya. Tapi kalau nur sama ruh itu beda. Beda. Roh kan dimasuk. Roh itu ada sebab ada jasad. Oh, yang ditiupkan di dalam Iya. rahim. Oh, iya. Oleh malaikat ditiupkan di dalam rahim.
ketika umur berapa bulan? Nah, kaitan 40, 40, 40. Ah, 120 kayaknya. ya. Karena seperti yang Ustaz jelaskan tadi kan semua itu terbuat dari Nur Muhammad. Iya. gitu ya. Kaitan dengan apa namanya ketika proses Nabi Muhammad dibelah itu kan Oh. bisa dimanain masuknya Nur Muhammad di alam dunia, dimasukkan secara utuhnya ke dalam Dada. dadanya itu tadi, makanya dioperasi lagi gitu loh, dioperasi dimasukkan Nur Muhammadnya. Nah, istilah dalam konsep tasawuf tarekat kan ila hadratin ruhi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nur Muhammad. Dalam konsep tarekat ada, nah, ruhnya ada, nurnya Muhammad juga ada ditawasuli. Tujuannya di situ tadi. Kalau dari keterangan kitab di awal Muqaddimah Daqaiqul Akhbar tadi kan di situ. Hanya ada mengkhususkan tawasul dengan ruh Muhammad, ada mengkhususkan tawasul dengan nur Muhammad. Di situ. Iya, saya baru ingat di kitab Arba'in itu ruh itu ditiupkan ketika janin itu sudah berbentuk segumpal daging. Kan ada segumpal darah, segumpal mani ketika umur 40 hari berupa segumpal mani, lalu 40 hari berikutnya segumpal darah, 40 hari berikutnya segumpal daging. Maka pada saat itulah oleh Allah ditiupkan Ruh. dan dicatat 4 perkara: rezeki, amal, ajal. Nah, betul. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, semoga apa yang kita sudah alami yang kita pelajari bisa diambil manfaatnya. Amin Allahumma amin. Nah, dalam konsep ini bukan saya mengajari, tapi saling berbagi pengetahuan yang dari depan ke belakang, saling berbagi. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi